korban dari tarik-menarik hukum yang kita bikin volatile kan undang-undang ITE itu, di mana pernyataan, status, omongan. Ahmad Dhani bilang begini, pendukung penistaan agama itu ya layak diludahi wajar. Titik kan. Ini penistaan agama dalam undang-undang kita itu memang pidana, sama dengan korupsi, sama dengan terorisme, sama dengan begal, sama dengan pembunuhan, pemerkosaan, perampokan dan sebagainya itu adalah pidana. Lalu kalau saya mengatakan pendukung pidana korupsi harus diludahi mukanya, saya masuk bui. Pendukung pedofilia layak diludahi mukanya, saya masuk penjara kalau kayak begitu. Lah ini jadi kacau dong hukum, sementara ini akan membuat kewalahan polisi. Dan polisi akan gagal melayani ini, itulah yang menyebabkan dia nampak menjadi tidak fair. Nah itu kan merusak sistem hukum kalau kayak begitu. Kalau saya sebagai Chief Executive of Law Enforcement, ini saya stop. Yang dari ujung saya stop, dari hilir saya stop. Bapak ini kalau ngapapun kan nggak bakal terjerat karena punya hak imunitas ya. Enggak juga. Saya kan imunnya sampai 1 Oktober. 1 Oktober udah nggak imun. Dan saya nggak akan berhenti juga bicara begini, sebab kita jadi korban pun nggak apa-apa demi perbaikan. Tidak ada masalah. Itu yang saya lihat sekarang ini. Makanya saya mau bilang kepada Dhani supaya dia bertahan dan bersabar. Karena ada yang sifatnya itu kontemplatif ya. Kadang-kadang kalau kita mau mengerti bahwa semua yang kita hadapi itu pasti ada maksud baiknya. Dan apabila dia bertahan pada harapan tentang maksud baik dan maksud baik dari apa yang dia alami, dia akan naik kelas. Itu aja sih. Biar orang tuh bertahan gitu. Karena kalau enggak nanti bos, Anda nanti nggak ada gunanya itu Twitter. Kita semua saling lapor. Nggak ada guna itu namanya Facebook, sosial media. Kita ini mau merayakan nggak sosial media, keterbukaan orang bicara di depan umum? Kan jelas lah, kalau pakai KUHP kan sederhana. Legal standing dulu. Kan sekarang legal standing itu diperjelas. Misalnya, menghina lembaga kepresidenan bukan lagi pidana. Menghina presiden pribadi itu pidana, tapi ini adalah delik aduan. Kalau Anda nggak mengadu, nggak akan jadi pidana. Makanya Pak SBY berkali-kali datang ke Polda, nyuruh IBAS, nyuruh lawyernya untuk melapor karena dia merasa sebagai pribadi dia diinvasi oleh orang lain, dirusak namanya, dia melapor. Dia mau mencontohkan bahwa ini adalah delik laporan, tidak boleh otomatis. Sekarang ini terlalu banyak yang tanpa otomatis, itu jeleknya.